Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nita Nuridayati. Di sini aku akan menganalisis undang-undang tentang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Latar belakang, korupsi telah lama menjadi persoalan yang amat sukar ditangani di Indonesia. Perbuatan korup telah mengakar dan menjalar hampir di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bentuk tindakan korupsi. Ada 30 bentuk jenis tindakan korupsi yang telah dirumuskan ke dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah klarifikasi tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah bunyi pasal 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bunyi pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesepakatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Considerance Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. A. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara. B. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. C. Tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. A. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan negara, tapi juga melanggar hak sosial. B. Lebih menjamin kepastian hukum. C. Perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulan, setelah melakukan pengkajian terhadap ius constitutum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan hukumnya, belum sepenuhnya penerapan prinsip-prinsip economic analysis of law yang juga menjadi titik lemah dalam mengatasi masalah ekonomi. Thank you. Jadilah generasi anti korupsi.